What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama gua Indra Gusti Wibawa. Guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di sini gua nggak sendirian, tapi gue ditemani sama Muhammad Ronaldo. Hai guys, apa kabar semua? Semoga kalian sehat ya kan Do, di kondisi yang sekarang lagi bener-bener panic attack tentang coronavirus. Dan pokoknya kalian lebih mawas diri, jaga diri, jaga kebersihan, jaga sehat. Jangan lupa makan, jangan lupa minum vitamin. Pokoknya jaga daya tahan tubuh kalian semua guys. Jangan sampai kalian sakit karena jangan sampai drop, jangan sampai imun tubuh kalian turun, dan jangan sampai banyak pikiran guys. Bener banget. Dan jangan lupa sekali lagi gue mau ngingetin untuk subscribe channel YouTube gue, karena subscribe itu gratis dan turn on notification agar kalian tidak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Karena udah lama banget ya guys, gue udah nggak pernah bikin konten lagi karena memang kayak gue tuh pengen kemana-mana lebih kayak apa sih Do namanya, was-was sama coronavirus ini. Dan sampai sekarang sampai saat ini Jakarta bener-bener lockdown, jadi kita emang tidak lockdown. Iya, nggak di lockdown kan, kita jauhi keramaian, bener, dari tempat yang ramai dengan orang, dan jangan juga berhubungan kontak langsung sama orang yang kita tidak kenal, tidak tahu dia sehat atau tidak, seperti itu. Dan kali ini gue bakal bahas tentang tips membeli barang-barang dengan uang sendiri. Gimana sih Do tips-tipsnya? Kita bakal ngasih unjuk ke kalian semua, dan kita bakal semangatin ke kalian semua buat khususnya khususnya temen-temen yang masih sekolah, yang masih kayak untuk savings uangnya. Kita bakal nanti kasih tahu ke kalian semua gimana caranya savings money. Kita tuh nggak gimana ya, nggak ngasih kita nggak memberi saran ke kalian ini. Salah. Kita tuh bukan memberikan cara pasti, cuma ini kita memberikan saran dari yang kita alami sendiri. Itu bener banget, dari kayak kita alamin dari barang kecil dan juga bisa kebeli barang-barang yang besar gitu, yang lumayan branded mahal gitu kan. Nggak mahal juga, tapi ya lumayan mahal. Iya, barang-barang branded lah ya. Terus juga pakai uang kita sendiri tanpa kita harus minta sama orang tua, seperti itu. Dan gue juga bakal cerita sedikit tentang pengalaman kerja kita, dari kayak endorsement, terus juga dari hasil syuting gue. Nanti kita bakal bahas itu. Pokoknya jangan di skip, share juga ke teman-teman kalian. Terus pokoknya stay home dan nonton video ini sambil nyemilin makanan apapun itu. Kalian sudah siap dengerin cerita kita? Oke, guys. Yang pertama, mungkin kita berdua ini sudah saling mengenal cukup lama, sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun. 2 tahun lebih kita mengenal, dan juga kita bisa dikenal sebagai public figure atau selebgram. Terus juga kita bisa save money dari mulai endorsement, paid promo, terus juga kerja kita syuting, menghasilkan uang lebih banyak lagi. Menghasilkan uang kita itu bisa lebih dari orang-orang yang bekerja kantoran ya Dok, seperti itu. Dan memang di luar sana selebgram itu bisa dibilang apa sih Dok? Pekerjaan mudah. Nggak mudah juga, cuman kayak yang namanya kerjaan nggak money lah. Ya, yang untuk mendapatkan uang segala macam tuh ya boleh dibilang mudah, karena ya kerjaannya cuma kayak foto, bikin video, dan itu bisa yang banyak, ya bisa bikin di rumah, hasil yang banyak. Bener banget. Dan yang namanya pekerjaan itu tidak ada yang mudah, seperti itu guys. Dan yang gue mau kasih saran ke kalian ini, gue kan bisa dibilang kayak spend money gitu kan. Aldo juga bisa lihat sendiri, gue tuh orangnya boros. Dan sehingga gue ketemu sama Aldo ini, dia itu bisa save money orangnya, dan dia juga memanage uang, terus juga bisa savings, bisa menghasilkan buat diri sendiri, terus juga sampai sekarang 2 tahun ini kita bisa membeli barang-barang yang keinginan kita sendiri. Terus kita juga bisa menghidupi diri kita sendiri masing-masing, nggak minta uang ke orang tua. Kita nggak, ya bahkan kita bisa memberi ke orang tua kita. Kalian pikir deh, seumuran kita gitu,
seumuran dari kita, umur 19 tahun. dari umur 19 tahun sampai sekarang 20-an, kita bisa mencari uang sendiri dengan halal. Di Jakarta umur segitu nggak ada bawa apa-apa, nggak bawa modal, Kita cuman kayak nggak bawa ada diri pengalaman apa-apa sama sekali, tapi kita bisa guys. Ya, kita cuman membawa diri kita doang. Terus juga kita tinggal di Jakarta dengan yang tidak kenal siapapun itu. Terus juga kita bisa membeli barang-barang pakai uang kita sendiri, guys. Nah, gimana tipsnya? Boleh Kakak Aldo, Kakak Aldo kasih tahu ke kalian, ke teman-teman semua kan, lu kayak pandai untuk memanage uang. Kalau gue kan mungkin bisa dibilang boros, dan sampai sekarang gue bisa memanage uang gue untuk kayak keperluan pribadi, atau bisa dibilang untuk keperluan yang penting-penting aja, kayak gitu. Tips pertama, Tipsnya itu sebenarnya nggak ada tips-tips yang gimana banget ya. Yang penting kalian tawakal. Ini dari awal ya. Untuk memulai sesuatu langkah itu kalian harus berani melangkah, harus berani keluar dari zona nyaman kalian. Kalau kalian stuck di zona nyaman kalian nggak bakal bisa merasakan yang namanya sukses dari hasil sendiri. Kenapa? Karena kalau kalian masih stay di zona nyaman kalian, kayak misal zona nyaman kalian itu kalian diurusin orang tua, dibayarin orang tua, makan kalian sama orang tua, kalian nggak pernah mikir besok kalian bakal makan apa. Coba buat orang yang berani melangkah kayak kita berdua. Kita berdua berani melangkah, pergi, benar-benar bukan putus hubungan ya, kayak gue kita tuh nggak nggak pengen merepotkan orang tua keluarga lagi. kita, orang kita tua pergi lagi gitu. cari uang sendiri. Kita kayak mikir, gue harus bisa nih buat makan besok apa. Kita semangat cari kerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri gitu loh. Jadi kalau kalian masih stay di zona nyaman kalian bakal susah untuk maju. Bakal kayak apalagi kalau misalkan jajan minta orang tua itu kayak yang jangan diulangi boleh, lagi gitu. tapi kalau memang, karena kan ada beberapa orang yang kalau emang alhamdulillah orangnya dapat keluarga yang emang orang kaya atau segala macem, ya kita nggak menyalahkan juga kan. Kalau emang bahkan orang yang keluarga berada pun ada yang seperti kita, kayak yang dia menjauh dari keluarganya karena emang ya pengen mandiri, pengen merasakan namanya hasil dari jerih payah sendiri dari nol tuh. Iya, dan sedikit cerita juga, kita berdua kan memang punyai keluarga yang benar-benar mencukupi. Kita tuh punya keluarga yang bisa dibilang menengah ke atas. Masih bisa sih mengurus kita, cuman kayak yang ya udah deh, gue pengen mandiri, pengen hidup sendiri gitu dengan hasil jerih payah sendiri. Karena ya udah umur segini juga, mau ngapain kalau gue masih stuck sama orang tua, masih dibayarin orang tua, gue mau dapet apa gitu. Gak akan ada kemajuan di hidup gue kalau gue nggak berani melangkah. Oke, jadi itu bukan tips sih, jadi kita cuma sekedar sharing ke kalian. Dan gue mau cerita pengalaman waktu gue sekolah dulu SMK. Kalian pasti pernah ngalamin yang namanya kerja PKL, pelatih atau praktek kerja lapangan. Jadi kan gue waktu itu SMK ngambil jurusan farmasi, jadi gue pernah kayak PKL di apotek gitu kan. Dan itu tuh bener-bener gue sehari bisa dapetin uang hampir 50.000 waktu itu. Nah, yang namanya gue itu bener-bener kayak spend money dan boros banget. Jadi kalau misalkan gue ada uang sehari 50.000 itu tuh bener-bener habis hari itu juga gitu loh. Dan sampai sekarang mungkin gue mikir di Jakarta, kayak gue tuh apa-apa harus kayak pakai uang, ke toilet juga harus bayar gitu kan, parkir pun juga harus bayar. Jadi saran ke kalian semua, harus pandai-pandai memanage uang kalian. Ya harus pandai memanage uang sendiri. Karena kalau misalnya kalian nggak pintar memanage uang yang kalian dapat itu nggak bakal ada hasil. Tapi kalau kalian pintar memanage uang, pintar uang kalian tuh kalian sisihkan buat apa. Jadi kalian kerja capek-capek, uangnya ada bentuk wujud dan hasilnya tuh ada. Kayak misal lu beli tanah, beli rumah. Jadi kalau orang tanya lu selama kerja di Jakarta udah hasilin apa aja gitu. Kalau misalnya lu nggak ada saving money buat hal-hal seperti itu, kalau orang nanya lu udah menghasilkan apa aja dari hasil jerih payah lu di Jakarta. Kayak jadi tuh kita kerja di Jakarta tuh udah hasilnya dong. Nah, yang tadi gue bilang pengalaman kerja gue waktu di apotek, dan gue juga pernah kerja di klinik gitu kan. Tapi setelah gue lulus SMK baru gue kerja di klinik sebagai nurse gitu kan, atau nursing. Dan itu gue masih belum bisa save money atau memanage uang dengan baik.
dan baru-baru ini gue berapa tahun gitu kan ke Jakarta, terus kenal sama Aldo, kenal sama teman-teman yang lain, gue baru bisa memanage uang sampai gue dari hasil endorse gue, dari hasil syuting gue bisa beli rumah, bisa beli sepeda motor. Lanjut. Oke, tadi baru sampai mana? Tadi ada telepon dari Aul, dia baru nyampe, si Endut. Nyampe, ya dari penghasilan endorse gua atau pet promo, terus juga dari hasil syuting gua bisa beli rumah sendiri, bisa beli motor, terus dan bisa juga mencukupi kehidupan kita, dan kita bisa beli apapun yang kita mau. Iya, bener juga. Terus kalau Aldo, dari hasil endorse lu? Gue nggak kayak lu ya beli rumah atau beli motor. Gue bakal beli motor tapi mungkin bulan-bulan depan ya. Oke. Kalau rumah gue nggak beli karena gue udah ada. Ya, rumah udah ada. Terus gue apa udah lagi? bisa beli HP sendiri, gue bisa beli MacBook sendiri. Yang kalian bisa lihat sendiri di belakang kita ini ada box terus sepatu-sepatu ya kan. Kita bisa beli dengan hasil uang sendiri gitu. Ya emang nggak maksud kak, mungkin ada yang gimana ya? Nggak mahal tapi kita mampu lah seperti itu. Cintai barang produk Indonesia, tapi yang harus branded gitu aja. Berbrand. Iya, berbrand. Pokoknya kalian ya bisa pinter-pinter sendirilah kalian menabung untuk keperluan. Cari kerja, cari relasi, jangan songong, jangan meninggi, ingat diri. Yang namanya kita hidup perantau, kita harus banyak temen guys. Iya, satu lagi yang paling penting, kalian harus perbanyak sodako. Sedekah, sodako. Ya, pokoknya kalian harus banyak-banyak ibadah, tawakal, berdoa sama Allah, percaya kalian nggak mungkin nggak makan karena setiap orang punya rezeki tapi nggak semua orang punya gaji. Iya, bener juga sih. Jadi walaupun lu nggak punya gaji jangan takut, Allah ada, pasti ada rezeki. Jadi semua orang punya rezeki guys. Pokoknya kita seneng banget, kita baru ganti handphone. Meskipun banyak banget yang lebih kelas lagi, cuman kita lebih kayak simple banget ganti iPhone 11 gitu kan. Dan sebelumnya kemarin kita pakai iPhone apa dong? XR aja lu. XR. Terus kita berdua udah ganti 11 dan juga Aldo beli baru apa? MacBook dan iPhone 11. Gue langsung beli dulu. Nah ini tuh kita bukan sombong guys, bukan ria juga. Kita itu sumpah guys, gue tuh bukan gue yang sombong, gue dipaksa. bukan dipaksa sama dia. Bukan dipaksa sih, jadi kita tuh nggak kemana-mana. Kita Gabut. kayak gabut gitu seharian di rumah. Dan tadi gue nonton YouTube tuh Kayak kayak ini kamera gue beli nih. Ini kamera yang kalian lihat ini nih, pakai nih kamera gue beli. ya, terus juga tadi kita nonton YouTube kayak ya bagus sih gitu. Menemu inspirasi gimana kita bikin video tentang ini gitu kan. Nambah tips-tips juga buat kalian semua kan di rumah gitu kan. Nambah juga semangat, wah gue harus kayak Kak Indra, wah gue harus kayak Kak Aldo bisa beli apa-apa. Nggak kan? harus kayak kita sih, cuman kayak memotivasi. Bikin semangat, memotivasi mereka. Kita nggak maksa juga bisa beli iPhone sendiri atau gimana. Cuman yang paling penting kalian harus rajin-rajin menabung, ibadah, dan sedekah juga. Karena dibalik itu semua bullshit, Indah Gusti nggak bisa menabung. dan dibalik itu semua kalian pasti ada balasan ya. Balasan apa? SMS? Enggak, maksudnya kayak banyak-banyakin sodako. Apa yang kalian tabur itu yang akan kalian tuai di suatu saat nanti. Ya seperti itu, betul. Kayak benar. Aku bantu suara doang. ya, jadi motivasi kalian itu, kalian boleh menyombongkan diri sendiri tapi harus ingat boleh sombong tapi sesuai kemampuan diri. sesuai dompet kalian sendiri. Jangan sombong tapi hasil punya temen. Itu sih nggak apa-apa, yang penting nggak jual diri dong. Oke, pokoknya guys, itu motivasi untuk diri kalian agar kalian tetap semangat, agar Sebenarnya kalian kita nggak motivasi sih, kita ngobrol aja. kita ngobrol aja karena kita gabut seharian kita di rumah, bukan rumah, kosan ya. Pesan ya. Ya. Tempat tinggal di Jakarta yang layak kita untuk tempati, seperti itu guys. Pokoknya buat kalian semangat lagi untuk belajar, untuk manage uang dengan baik gitu kan. Meskipun gue ini boros tapi ya gue bisa memotivasi kalian agar kalian lebih memanage uang lagi untuk keperluan kalian yang penting. Satu lagi, Aldo itu tadinya ke Jakarta itu dia nggak ada planning apa-apa.
Bener nggak sih? Gue nggak bawa apa-apa. Dia nggak bawa apa-apa Cuma dan bawa di bawah baju satu badan. koper, udah gitu doang. Dan followers pun masih di bawah gua, gitu kan? Tapi setelah dia pindah ke Jakarta, ketemu sama teman-teman di Jakarta, gitu. Gue ya. nggak expect gue bakal bisa bertahan di Jakarta, tapi ternyata bisa. Dan lu kaget nggak sih? Lu bisa mencapai seperti ini di Jakarta gitu dan mempunyai followers banyak. Kaget lah sebenarnya. Gue tuh orang yang gimana kalau boleh dibilang tuh gue tuh anak mami. Gue nggak percaya. Demi Allah, Lu gua anak tuh nerd ya? Anak nerd banget. Gue malam minggu aja jalan sama mama gue anjir. Jadi Aldo ini introvert guys. Gue orang yang nggak bisa ketemu orang banyak. Gue yang nggak. Iya. Dia Tapi tuh dengan introvert banget. berkembangnya diri kayak yang gue nggak bisa nih kayak gini terus sampai kapan gitu. Iya. Gue nggak bakal berkembang. Tapi akhirnya gue bisa. Gue tuh nggak gue kayak yang ke luar kota sendiri, ke Lombok sendiri, kemana-mana sendiri tuh gue nggak percaya sampai sekarang. Cuman kayak yang, wah ternyata gue bisa juga ya. Orang yang dulunya tuh kemana-mana sama emak, keluar cuma sekolah pulang, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah main sama orang, bikin tugas kelompok aja temen disuruh ke rumah. Nah, Gua itu pernah sama orang. bisa dijadikan motivasi buat kalian semua. Dari Harus Aldo berani. nggak ada followers, maksudnya bukan nggak ada followers, masih kayak ya orang yang main Instagram biasa aja sampai sekarang dia bisa menghasilkan uang dari Instagramnya sendiri, bener nggak dong? Dari hasil jadi payah. Dari hasil jerih payah sendiri gitu. Ya, pokoknya semangat terus buat kalian, jangan pantang menyerah dan jangan mendengarkan kata-kata orang. Itu aja sih prinsip kita. Kalian nggak bakal merasakan hidup itu milik kalian kalau kalian masih mendengarkan omongan orang lain. Apalagi kalau misalkan kalian dengar bullying dari netizen itu, pokoknya ya udahlah ya. Don't give a shit, mereka nggak kasih kalian makan. Ya, Mereka pokoknya- nggak membiayai hidup kalian, kayak ya udah, let it go. Boleh boleh dijadikan motivasi, tapi kalau misalnya nggak, ya udah nggak apa-apa. yang baik ya dengerin, yang buruk ya tinggalin. Pokoknya don't give up guys. Teruslah melangkah sejauh mungkin, kejarlah impian kalian. Cielah, bijak banget gue. Pokoknya kejarlah terus cita-cita Ya, pokoknya kalian. gitulah ya. Sayangin keluarga kalian, terus jangan lupa jaga kesehatan yang paling penting karena kesehatan itu mahal. Oke guys, thank you for watching. Thank you banget udah nemenin kita dalam setengah jam mungkin ya, atau berapa menit gitu kita nggak tahu. Terus juga jangan gabut-gabut lagi karena kita bakal ada untuk kalian semua. Pokoknya komen di bawah sini. Gue bakal balik lagi untuk kalian semua. Jika kalian suka video ini, klik tombol like, atau kalian boleh komen di bawah sini kita bahas apa aja gitu kan. Aldo sebenarnya punya channel YouTube tapi dia ya semangat nggak semangat kayak gua sama gitu kan. Oke, guys, gue Indra Gusti Wibawa dan Gue Aldo. pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry banget jika ada salah-salah kata. See you guys.